Nah, ini untuk pelaksanaan lomba ini kan ada terbagi dua ya, ada babak penyisihan, juga ada babak final. Jadi untuk babak penyisihan ini khusus untuk Qosidah Marawis itu, para peserta itu ada seleksi terlebih dahulu pada tanggal 8 dan 9 bulan Maret tahun 2025. Ini dengan cara mengirimkan video. Jadi videonya itu tidak diedit, dikirimkan kepada panitia, kemudian di-share di media sosialnya masing-masing dan di-tag di Instagramnya ya, di Instagramnya Ijmi. Nah, kemudian yang kedua Qiraatul Kutub. Untuk Qiraatul Kutub itu sendiri juga babak penyisihannya di tanggal 8 sama 9 itu nanti akan bertempat secara offline di kampus IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bogorian. Di sini kita kedatangan tamu dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Bogor atau Kota Bogor. Kota Bogor. Ijmi Kota Bogor periode 2024 ya Bu ya, sampai 2028. Ya. Oke, perkenalkan di samping saya ada Ibu Nining Yuningsih. Ibu Nining Yuningsih dari penanggung jawab acara yang nanti akan kita obrolin nih teman-teman Bogorian dengan Ibu Nining terkait Ijmi Kota Bogor tahun ini punya hajatan besar yang menggandeng beberapa organisasi, kemudian juga komunitas yang ada di Kota Bogor. Nah, kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi dengan Ibu Nining ini. Seperti apa sebetulnya event yang disiapkan Ijmi yang memang berbeda ya Bu ya, karena tahun lalu ini baru tahun ini ya Bu ya yang memang menggelar acara besar. Sebetulnya Ijmi sering menggelar berbagai acara. Oke, kita perkenalkan ini Bu Nining. Sebetulnya event apa Bu yang akan diadakan tahun ini menjelang puasa atau memang pas eventnya itu ada di bulan puasa? Eventnya itu sendiri memang diselenggarakan di bulan Ramadan ya. Itu akan kita mulai pembukaannya itu tanggal 8 Maret. 8 Maret. Nah, kebetulan saya sendiri ini sebagai anggota dari PIC Lomba Marawis, Qosidah dan Qiraatul Kutub gitu. Jadi khusus mendalami di situ aja di bidang itu. Sebetulnya yang lainnya juga ada seperti short film dan sebagainya. Karena kalau saya mungkin diberikan tanggung jawabnya di situ untuk mengelola itu. Gitu. Oke. Jadi Ijmi Kota Bogor mengadakan event dengan nama BIIF. Singkatannya dari Bogor Ijmi Islamic. Bogor Ijmi Islamic Festival. BIIF ini menggelar berbagai acara. Dan salah satunya itu lomba Qosidah Marawis dengan Qiraatul Kutub. Kebetulan penanggung jawabnya adalah Bu Nining. Nah, sebetulnya acara lomba ini tuh kapan akan dilaksanakan dan memang diperuntukkan untuk siapa saja? Nah, ini untuk pelaksanaan lomba ini kan ada terbagi dua ya, ada babak penyisihan, juga ada babak final. Jadi untuk babak penyisihan ini khusus untuk Qosidah Marawis itu, para peserta itu ada seleksi terlebih dahulu pada tanggal 8 dan 9 bulan Maret tahun 2025. Ini dengan cara mengirimkan video. Jadi videonya itu tidak diedit, dikirimkan kepada panitia, kemudian di-share di media sosialnya masing-masing dan di-tag di Instagramnya ya, di Instagramnya Ijmi. Nah, kemudian yang kedua Qiraatul Kutub. Untuk Qiraatul Kutub itu sendiri juga babak penyisihannya di tanggal 8 sama 9 itu nanti akan bertempat secara offline di kampus IPB. Oh, jadi kalau Qiraatul Kutub itu offline-nya langsung. Iya, langsung. Kalau untuk Marawis dan Qosidah untuk penyisihannya sendiri-sendiri dulu mengirim. Itu online ya. Jadi mereka membuat video dulu, kemudian videonya itu diserahkan kepada panitia via WA panitia yang tertera dalam brosur ya. Kemudian di-tag juga di itu. Ini ya untuk ininya dimasukkan alamat email ini apa Bu Instagramnya Ijmi? Instagramnya ada di brosurnya, nanti bisa dilihat ya di brosurnya.
Nah, untuk ini sendiri, finalnya sendiri itu nanti dilaksanakan di Botani Square. Nah, di Botani Square pada tanggal 15 Maret 2025. Itu nanti ada final dulu Qiraatul Kutub di pagi hari, itu di jam 10 sampai jam 11.30. Nanti siangnya tanggal baru 15 lomba itu final ya. Marawis. Nah, finalnya Marawis dan Qasidah itu diambil masing-masing 5 dari setiap kategori. Karena Qasidah umum, mau anak-anak mau remaja dewasa disatukan, itu 5 peserta dari Qasidah, dari kategori itu, dari kategori umum. Tapi kalau Marawis kita bagi 2 kategorinya. Kalau untuk Marawis itu sendiri ada kategori SD, jadi untuk anak-anak ya, dengan kategori umum. Untuk yang umum itu usia dari SMP sampai dengan ibu-ibu atau bapak-bapak juga boleh gitu ya, kalau untuk Marawis ya. Itu untuk dewasa lah gitu. Nah, itu difinalkan di tanggal 15, diambil 5 dari yang setiap kategori itu. Kalau untuk Qiraatul Kutub itu sendiri, kita kategorinya ada 2. Kita perjelas dulu nih soal Marawis. Nah, warga Bogor yang memang punya tim di pengajiannya atau mungkin di sekolah ya Bu ya, karena usia SD berarti kan anak-anak yang sekolah. Nah, biasanya sekolah-sekolah itu kan suka membentuk tim-tim Marawis, tim-tim Qasidah. Nah, ini bisa yang biasa pasti mereka sering latihan ketika akan tampil. Nah, kali ini coba persiapkan latihan-latihannya, nanti bisa dikirimkan melalui bisa dibikin video dulu ya Bu ya, kemudian nanti dikirimkan ke Instagramnya Icemi. Karena di sini akan dipilah, jadi tidak semua yang nanti ditampilkan di Instagram itu lolos ya ke babak final. Jadi akan diseleksi oleh panitia secara online. Jadi kita ambil 5 dari setiap kategori itu. Jadi pertama kategori yang umum, kita tekankan untuk kategori umum itu dari usia SMP berarti ya Bu ya, SMP sampai usia ibu-ibu juga boleh ya, kalau yang di pengajiannya punya grup Marawis. Itu kalau yang Marawis ya, jadi ada 2 kategori. Ada 2 kategori. Kalau untuk Qasidah umum aja, mau anak-anak ataupun dewasa sama, karena itu memang disatukan. kalau Qasidah nggak begitu sebanyak Marawis ya. Sekarang jadi ini lebih banyak Marawis ya Bu ya? Iya betul. Terus untuk lagunya juga bebas. Jadi lagunya bebas. Tidak ditentukan. Jadi warga judulnya. Bogor yang memang sering Marawisan, sering Qasidahan, atau biasanya disebutnya tim hadroh ya Bu ya? Tim Qasidah. Tim Qasidah aja. Qasidah atau dan tim hadroh. Hadroh ada lagi. Ada lagi terpisah ini. Kalau ini hadroh bisa nggak? Kalau hadroh itu alat musiknya berbeda. Kemudian jenis lagunya juga yang dibawakan biasanya sholawat. Kalau Qasidah Marawis alatnya berbeda, rebana ya. Kalau Qasidah itu rebana. Kalau Marawis ada alat-alat Marawisnya itu ada dumbuknya, kemudian ada hajirnya, ada Marawisnya juga gitu ya. Berbeda, detil ya, lebih detil ini. Tetap dari kulit sama gitu. Hadroh juga dari kulit. Cuma kalau hadroh itu ada beduknya itu tuh yang sambil duduk gitu. Nah, kalau hadrohnya mungkin tidak dilombakan dulu ya. Jadi kita khusus yang Marawis dan Qasidahnya. Oke, itu tadi penjelasannya untuk yang Marawis. Jadi usia umum dan usia SD, kemudian Qasidah umum dari berbagai usia dan berbagai latar belakang, berbagai maksudnya bisa dari sekolah, dari masyarakat umum, dari pengajian ya Bu ya, dari pesantren juga bisa dibikin secara online, jadi direkam sendiri, direkam nanti tinggal dulu, dikirimkan. kemudian nanti dikirim. Ini untuk pendaftarannya sudah kita buka sudah dibuka dari tanggal 1 Februari kemarin. Kemudian nanti ditutupnya tanggal 1 Maret. Dan setelah itu ada technical meeting 1 hari setelah penutupan, supaya peserta itu mendapatkan informasi lebih jelas lagi ya, seperti apa teknisnya dan sebagainya. Itu ada technical meeting yang akan kita laksanakan di kampus IPB. Nanti itu ada informasi juga mungkin ya melalui WA panitia atau melalui jejaring sosial yang ada di Instagram, Facebook dan sebagainya yang dimiliki oleh Icmi. Itu nanti ada tim humas kita yang akan mempublikasikan itu. Oke, nanti informasi lebih jelasnya akan ditayangkan juga di Instagram Radar Bogor. Nah, untuk syaratnya tadi kan memang umum. Kemudian ada syarat khusus nggak Bu? Misalkan pakai alat atau vokalnya atau apa, ada syaratnya nggak Bu untuk Qasidah dan Marawis? Memang ada syarat dan ketentuan ya. Kalau untuk Marawis dan Qasidah, jumlah pesertanya itu satu tim itu mulai dari minimal 9 orang, maksimalnya bisa sampai 15 orang.
Biasanya kan memang 12 ya maksimal, tapi ada juga sih kalau ibu-ibu biasanya lebih banyak ya. Iya, lebih banyak. Suka ada yang lebih dari 12 gitu. Yang biasanya kita ini memang 12 biasanya. Cuma kita kasih kelonggaran kalau yang ibu-ibu ada sampai 15 orang silahkan aja ya kalau untuk marawis. Nah, kemudian ketentuan lainnya juga memang kita utamakan masyarakat yang mengikuti ini dari Bogor dulu, Bogor Raya, mau kota mau kabupaten boleh. Yang di luar Jakarta juga sebetulnya ada itu yang biasanya di luar peminatnya Bogor. banyak ya Bu untuk lomba. Dari Jakarta juga ada kemarin yang daftar ya. Tapi ya kita karena memang untuk umum ya, sifatnya untuk umum, jadi silahkan aja untuk silaturahmi gitu ya. Karena yang tujuan kita adalah untuk bersilaturahmi Karena memang dan lewat meramaikan online ya, jadi dari dari mana-mana juga ternyata antusiasnya tinggi sekali gitu ya, Nah, bertanya-tanya. berarti ini dari warga Bogor Jakarta. jangan kalah. Jangan kalah. Ayo kirim videonya yang memang sering latihan, sering tampil ya, biar nambah pengalaman lagi ya. Iya, biar kita bisa Berarti itu silaturahmi personilnya itu syaratnya. Kemudian yang kedua, kemudian mengisi formulir pendaftaran yang tertera dalam flyer kita ya. Itu sudah kita sebar. Kemudian nanti juga ada surat resminya juga kita sebar ke sekolah-sekolah, ke majelis-majelis, ke pondok pesantren juga. Nah, itu ada link untuk pendaftarannya, nanti silahkan aja bisa dilihat di player kita ya untuk linknya. yang sudah disebar. Kemudian satu lagi adalah uang pendaftarannya memang ada 50.000, itu silahkan aja nanti per bukti tim ya Bu ya? Per tim ya. Bukti transfernya juga disertakan karena masuk dalam persyaratan. Kemudian persyaratan lainnya, hal-hal yang lainnya mungkin nanti bisa ditanyakan pada saat technical meeting. Mungkin yang urgent itu aja. Jumlahnya 9 sampai 15. 9 sampai 15 ya. Dan menyanyikannya hanya satu lagu saja kalau Lagunya, untuk marawis qasidah. tapi bebas. Jadi hanya satu tapi bebas. Bebas ya. Nanti ada 3 penilaian ya yang akan dilakukan, mulai dari penilaian vokal, terus penampilan dan instrumen. Gitu. Oh, berarti penampilan juga dalam hal pakaian atau dalam hal gaya pas gerakannya itu akan dinilai. Instrumen berarti teknik alatnya, memainkan alatnya ya. Temponya, kemudian bagaimana dinamikanya. Kalau untuk vokal, teknik vokalnya, bagaimana pengaturan pernapasannya ya, kemudian pitch controlnya gitu, tinggi rendahnya kejangkau atau tidak, kemudian harmonisasi dengan alat musiknya juga itu termasuk. Berarti kalau yang biasa ikut lomba mungkin udah paham ya Bu ya. Tapi untuk yang pemula ya nggak apa-apa dicoba. Barangkali beruntung ya Bu ya, mungkin timnya kompak. Biasanya kalau yang sering latihan akan terasa. Yeah. Kemudian kalau sekarang udah dari sisi penjurian vokal, kemudian penampilan. Nah ini selain dia nanti ada ini nggak sih videonya tuh misalkan jadi boleh diedit, boleh ini nggak masalah itu? Kalau untuk videonya diupayakan durasinya, durasi waktunya itu nyanyinya itu kita kasih waktu 7 menit maksimal. Boleh kurang 7 menit. Kenapa? Memang biasanya dalam satu lagu itu tidak lebih dari itu ya, kecuali kalau lagunya panjang bisa aja hanya dibawakan 2 ref misalnya gitu ya. Jadi bawakan lagu-lagu yang kira-kira memang bisa sampai 7 menit gitu. Jangan lewat gitu ya. Karena kita pertimbangannya ketika final nanti kan waktunya cuma sedikit. Dari pukul 12.30 sampai dengan asar. Kan hanya sekitar 1 jam karena setengah sudah masuk gitu. Puasa ya. Masuk puasa juga, sorenya juga ada ini juga ya, ada acara yang lainnya, kegiatan lain. Fashion show kalau nggak salah. Jadi ada memang fashion ininya show. Durasi bernyanyinya hanya dibatasi 7 menit karena hanya satu lagu. Hanya satu lagu. Oke, ada lagi Bung terkait marawis sama qasidah ini syarat? Kalau untuk persyaratan mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi nanti setiap peserta itu akan diberikan piagam penghargaan, baik yang dapat, yang final, tidak dapat pun ya. Yang tidak dapat juga akan diberikan. Ini nanti yang masuk ke final ini berapa? Diambil berapa? 5 tadi yang dari marawis atau 2? Diambil juara 1, 2, 3 dari setiap kategori. Berarti kalau untuk qasidah juara 1, 2, 3 qasidah. Untuk marawis juara 1, 2, 3 marawis SD dan 1, 2, 3 untuk marawis dewasa atau marawis
umum. Nanti yang diambil panitia masuk ke final itu berapa grup, Bu? Untuk yang masuk final berarti dari setiap kategori 5. Oh 5. Jadi 15 tim ya 15 itu. tim, iya, untuk Qasidah Marawisnya, Oke. finalisnya. Nanti untuk penjelasan berikutnya player sudah disebar oleh panitia. Sudah. Ya, mudah-mudahan nih dari teman-teman dari yang tim biasanya ada di pondok-pondok pesantren, kemudian dari sekolah atau mungkin dari pengajian dari majelis taklim ini bisa ikut mendaftar ya. Kemudian yang kedua itu yang qiraatul kutub. Nah, ini yang lomba qiraatul kutub itu seperti apa, Bu, gambarannya? Kalau untuk qiraatul kutub ini adalah lomba bagaimana kita membaca kitab ya. Tapi dibacanya itu kan memang kitabnya itu kan gundul ya. Iya. Jadi kita ambil satu kitab saja. Awalnya kita tadinya mau ambil 4 ya, cuman kayaknya terlalu banyak kategori. Jadi kita ambil satu kategori kitab saja, yaitu kitab Jurumiyah. Oh, Jurumiyah. Dengan teknik matan. Jadi nanti dewan jurinya akan bertanya, syarahnya juga itu dari dewan juri nanti akan ditanyakan dengan durasi waktu 10 menit nanti 10 diujinya, iya. Diuji secara langsung. Diujinya satu orang atau memang satu orang karena yang qiraatul kutub itu masuknya perorangan. Jadi bukan grup. Iya, berorang. Jadi kalau untuk lomba itu nanti perorangan, diuji. Usianya ada boleh anak-anak boleh kalau memang ada bisa. beberapa kategori. Enggak dikategorikan anak-anak umum dewasanya, umum aja. Tapi untuk putra dan putrinya terpisah. Oh. Gitu. Jadi ada kategori putra, ada kategori. Ini jadi kategorinya dari jenis kelamin ya. Ya, jadi nanti ada juara yang dari putri, ada juara yang dari putra. Iya betul. Karena terpisah pelaksanaan. Finalisnya juga kita ambil 5 dari masing-masing kategori. Dari yang daftar ya. Dari yang daftar itu kan nanti diseleksi dulu diseleksi, ya. Semua diseleksi dulu pada administrasi, seleksi itu. Pada tanggal 8 sampai dengan 9 Maret. Kalau memang banyak kita bisa 2 hari. Tapi kalau hanya sedikit kita 1 hari juga kayaknya cukup. Iya. Jadi nanti diseleksi dulu, diambil 5 besar. Nah dari 5 besar yang nilainya tertinggi itu nanti akan ditampilkan secara langsung lagi di Botani Square. Akan diujikan lagi oleh para dewan juri. Nah itu dari 5 itu nanti diambil juara 1, 2, 3. Jadi ada kategori jadi 6. 1, 2, 3 putra, 1, 2, 3 putri gitu. Tapi tetap yang itu juga masuk juara, mungkin harapan ya masuknya. Cuma hanya piagam penghargaan aja yang akan diberikan. Kalau juara 1, 2, 3 mungkin ada pialanya juga. Ada biaya pendaftarannya juga? Kalau ada sama 50.000. Untuk biaya pendaftaran. Nah ini yang qiraatul kutub itu satu orang itu biasanya diujinya itu berapa lama? 10 menit. 10 menit. Satu orang itu diujinya 10 menit maksimal. Gitu. Jadi nanti dipersiapkan aja bagi para peserta yang ingin bergabung ya untuk mengikuti lomba qiraatul kutub itu dikuasai jurumiyahnya. Jadi tidak dikasih tahu halaman berapa di kitab paling nanti jurumiyahnya. Dikasih makro. Oh ada makronya. Kan kalau kitab itu ada babnya ya. Iya ada bab-babnya. Nanti paling dia kebagian bab apa gitu. Oh tetap dikasih ininya ya. Jadi biar dikasih bisa makronya. disiapin di rumah ya. Jadi makronya itu nanti akan diberikan pada saat sebelum pengujian. Jadi ada daftar dulu, ada registrasi dulu ya, registrasi ulang. Kemudian dikasih makro, kebagiannya di bab bagian mana. Nah itu yang nanti akan diujikan. Seperti itu. Jadi sebetulnya ada gambaran ya untuk peserta, jadi nggak terlalu sulit banget. Tapi memang kalau yang biasanya sih kalau enggak anaknya sekolah di sekolah yang agama, kalau enggak yang memang di pondok ya yang biasa yang ikut lomba qiraatul kutub. Nah ini kalau namanya lomba nih biasanya kan peserta mempertanyakan ya hadiahnya apa nih, apa ini Bu? Kalau untuk yang tadi lomba marawis dengan qasidah dan lomba qiraatul kutub. Kalau hadiahnya sih memang selain piala ya ada piagam penghargaan juga. Nanti insya Allah panitia juga akan menyiapkan uang pembinaan. Hanya saja nominalnya tidak bisa disampaikan ya. Sekarang ya. Memang lumayan ya jutaan rupiah totalnya. Dan itu panitia juga mengupayakan untuk para donatur yang nanti akan membantu untuk masalah pendanaan ini. Ini selain event Ijmi lomba-lomba ini tuh untuk memeriahkan di bulan
Ramadan ya. Ini ada tujuan lain nggak sih Bu mengadakan marawis, qasidah, kemudian qiraatul kutub, Ya. khususnya generasi kita sekarang? Iya, tujuannya kita juga ada tujuan pembinaan juga ya. Oh, memang biar ada Khususnya kader-kader. ada kaderisasi juga di seni-seni Islaminya itu. Selain kita ingin memeriahkan bulan suci Ramadan, kemudian juga kan memang di situ juga ada syiar juga ya buat kita, syiar kepada masyarakat gitu, dari syair-syair yang dilantunkan di lagu-lagu marawis dan qasidah ini. Terus untuk qiraatul kitab juga kan supaya generasi muda kita itu juga tahu gitu ya. Sebetulnya kita selama ini tuh tahu tentang syariat, tentang apa gitu, tentang Tapi fikih dan sumbernya sebagainya, gitu ya. sumbernya nggak tahu gitu, cara baca kitabnya aja nggak tahu, masa seperti itu kan ya. Jadi mudah-mudahan di sini diharapkan dalam hal ini juga masyarakat khususnya di Kota Bogor juga bisa mempelajari kitab-kitab yang dulu-dulu juga gitu. Jadi jangan hanya sebatas bahasa Indonesianya aja, tapi kita juga tahu ya dari kitab asalnya. Karena kan itu memang kitab yang betul-betul asli gitu ya. Memang gundul gitu. Iya, kadang-kadang kan lihatnya dari misalkan di postingan-postingan medsos ya, ada istilah-istilah. Jadi minat Padahal bacanya sebetulnya juga itu ya. diharapkan lebih meningkat ya. Karena kan ini IJMI itu kan cendekiawan, ya mudah-mudahan mereka jadi cendekiawan yang benar-benar ini gitu ya, cendekiawan muslim yang benar-benar paham gitu ya tentang kitab juga. Oke. Itu seputar lomba yang memang nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu. Ada lagi lomba yang memang IJMI siapkan, itu sebetulnya tidak hanya lomba marawis dan lomba qasidah atau qiraatul kutub ya Bu ya. Secara umum lomba apa lagi sebetulnya Bu yang disiapkan IJMI? Banyak ya, kemarin ketika ini juga ada short film ya, terus ada juga busana muslimah, Busana ya, muslimah. puisi kayak gitu. Terus ada talk show juga. Oh, ada talk show, ada talk show-nya juga. Jadi ada ya. pengetahuan, edukasi juga ya. Edukasinya juga ada. Terus ada Tentang keislaman gitu ya. Ya, ada bazarnya juga, UMKM. Ini fokus di botani atau ada lokasi lain yang ada lokasi lain ya. Itu mungkin PIC lain nanti yang akan menjelaskan ya untuk yang lain-lainnya. Ada bazar UMKM, kemudian ada takzil juga nanti ya. Oh, iya. Ada takzil, kita juga buka para donatur yang mungkin ingin bergabung juga dengan IJMI yang akan nanti memberikan takjil ya untuk masyarakat Bogor gitu. Oke, demikian penjelasan salah satu lomba. Ini baru salah satu lomba dari BIIF yang akan diadakan IJMI di Bogor nanti pas Ramadan. Karena kita sekitar 3 minggu ya Bu ya, 3 minggu kurang lebih 3 minggu kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat kesempatan untuk ya masuk di bulan Ramadan sehingga bisa ikut memeriahkan lomba IJMI. Salah satunya lewat Unining ini yang tentang lomba marawis dan qasidah. Nanti info selanjutnya akan terus dikabarkan di Instagram IJMI ataupun di Instagram Radar Bogor. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Sama-sama. Mudah-mudahan pesertanya banyak yang daftar. Di sini juga warga Bogor bisa bertanya lebih lanjut ke panitia seperti apa lebih detailnya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.